Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Jaki Al-Bukhari dengan NPM 247831104 dari kelas TRPL 3D. Di sini saya akan melaksanakan tugas pemrograman berbasis data dengan pengampu Bapak Jaka Fitra. Sini tugasnya suruh buat use create database dan sebagainya. Mari aja kita mulai. Yang pertama, tugasnya yaitu membuat database. Di sini saya menggunakan database mahasiswa uh, atau database tugas saja. Tugas. Ini kita run dulu, execute dan use. Terus. Lanjut, soal yang kedua, create tabel. Di sini membuat dua tabel jurusan dan mahasiswa lengkap dengan primary key dan virgin key. Minimal 1. Langsung aja kita buat. Create jurusan. Ini nama jurusan saya menggunakan varchar. Kita isi aja 100. Yang kedua, ini sudah isi 100. Dan selanjutnya saya ingin ada alamat di tabel ini dengan varchar 100. Agar kita mau merealisasikan, kita di sini tulisnya di jurusan integer. Dan yang terakhir itu tadi disuruh menggunakan virgin key. Virgin key ini ID jurusan. Referensinya dari jurusan, tabel jurusan, dan sini kita isi ID jurusan. Taruh dulu yang atas. Salah. Nah, di sini ada typo mungkin. Bentar saya cari dulu. Bisa integer pada 15. Oh, sini lupa tutup kurung. Nah, untuk soal selanjutnya itu ada membuat alter tabel, menambahkan data di dalam tabel tersebut. Kita menggunakan alter tabel mahasiswa, kita add. Nih di sini saya akan menambahkan data orang tua aja. Ortu. Menggunakan tipe datanya varchar. Isi 100 saja. Langsung ini. Saran dan berhasil. Tugas selanjutnya ada menggunakan truncate table. Nah, kalau truncate ini kita untuk menghapus isi dari data tersebut. Kita pakai truncate. Truncate table mahasiswa. Nah, ini taran pasti berhasil karena belum ada isinya. Jadi kita coba lagi. Dan selanjutnya ada insert. Di sini kita buat insert into jurusan. Ini kurang spasi. Seperti biasa kita samain aja kayak di atas.
jurusan dan nama jurusan. So, kita kita values, bawahnya kita isi data, di dalam data tuh ada apa gitu. Ini saya ID jurusannya saya pengen satu aja. Nah, kalau misalkan dia tipe datanya integer, kita nggak perlu pakai petik dua, nggak perlu pakai petik di dalam ini. Kecuali kalau varchar atau sebagainya kita wajib menggunakan petik biar tidak error. Nama jurusannya kita menggunakan JTI. Ah, kita buat aja 4 karena tugas suruh 4. Ini tinggal kita ganti. Sekarang ini ekbis. Nah, dan ini, oh ya, kalau integer itu dia tidak boleh sama ya datanya. Kita bedain aja 4. Dan ini jangan lupa dikasih ini titik koma agar dia bisa jalan. Selanjutnya kita buat insert into mahasiswa. Sama aja kayak di atas. Mahasiswa. Mahasiswa. Selanjutnya ada alamat. Situ tadi ada alamat, ada ID jurusan. Nah, karena tadi kita menggunakan alter table, kita nambahin ortu, jadi di tabel mahasiswa ini kita tambahin ortu juga agar dia bisa keran. Tambahin values. Kita isi lagi kayak biasa. Ini 1 2 5. Sini saya misalkan menggunakan nama saya sendiri, Jaki. Dan selanjutnya ada alamat, tulang bawang, Tuba. Dan apa? ID jurusan. ID jurusan ini kita ngikutin ini karena itu bakal kepake. Misalnya kita 1. Dan yang terakhir ada orang tua, Hajat. Kita koma, kita buat sampai 4. Karena tugasnya dibuat 4 data. Kita ganti aja, misalkan Alwi. Ini kita ganti nomor 2, 3 deh. Ini ganti 2. Di sini nomor 4. Ini alamatnya Pesawaran. Ini Ring Sewu. Dan yang ini Balam. Tinggal ganti aja. Ini Surya Ika. Dari ini nggak boleh sama juga ya. Yang namanya integer tuh nggak boleh sama. Jadi kita harus membedakan. Langsung aja kita run. Nah, untuk selanjutnya di sini ada membuat update. Jadi update ini memperbarui 1 atau 2 baris data, misalkan mudah kota asal mahasiswa tersebut. Nah, kalau kita update ini, kita update mahasiswa. Ini kita setting, apa yang mau kita setting? Misalkan kita mau setting nama mahasiswa. Nama mahasiswa menjadi siapa ya? Paul. Kita menyeting nama Paul yang dimana menggunakan where yang dimana ID mahasiswanya ID mahasiswa dengan 12. Nah, kan udah saya bilang tadi kalau misalkan integer dia tidak perlu pakai ini, pakai apa? Petik ini. Jadi dia otomatis bisa jalan. Saran dan berhasil. Nah, selanjutnya kita mendelete. Ini tadi sudah delete. Menghapus satu baris data tertentu menggunakan kalkulasi where. Nah, kita di sini delete table mahasiswa. Delete table mahasiswa. Where ID mahasiswanya itu tanggal 3 deh. Nah, ini error nih. Jadi kita langsung aja nggak usah pakai itu.
delete mahasiswa where. Udah berhasil. Selanjutnya kita menggunakan select. Nah, kalau select ini dia untuk ngerunning tabelnya tersebut. Select, jangan lupa bintangnya, from mahasiswa. Kita run dulu yang mahasiswa. Nah, tadi kan kita udah mendelete yang ID 13123. Jadi otomatis Dika ini kehapus. Ini Dika. Dan kita mengupdate yang tadi namanya Zaki menjadi nama Paul, dan di sini juga tertera bahwa ini udah berhasil. Kita menggunakan select lagi untuk ngecek yang jurusan. Select from jurusan. Bisa. Nah, selanjutnya setelah select kita ada join. Nah, join ini untuk merealisasikan dan menggabungkan. Kita menggunakan select pertama dan M titik, kita menggunakan nama ID, ID mahasiswa, koma, dan J titik ID jurusan. Nah, ini M titik ini biar mempermudah aja, kayak M itu ibaratnya M itu untuk mahasiswa dan J itu untuk jurusan. Di sini kita from-nya kita mulai dari mahasiswa S alias M. Sedangkan inner join jurusan yaitu SJ on M titik nama jurusan sama dengan J nama jurusan. Langsung kita running aja. Nah, jurusan 44 J on M. Empat. Di sini ada mistake ya. Ntar saya cari dulu di nama jurusan M titik. Oh, di sini kita salah. Kita kebalik, teman-teman. Jadi yang harusnya di atas, dan di sini kita taruhnya ID. Di langsung aja kita run, apakah bisa? Nah, jadi di sini untuk menggabungkan tuh misalkan tadi kan kita sengaja taruh ID jurusan tuh di dalam datanya si mahasiswa karena di sini untuk menjoinkan, untuk menggabungkan. Jadi misalkan ada nama mahasiswa 1 Paul, 2 Surya, dan 3 Fahmi, itu dia bakal otomatis keisi sesuai jurusannya masing-masing. Misalkan nama Paul JTI, Surya Ekbis, dan Fahmi JTI juga. Dan selanjutnya ada soal menggunakan create login dan create user. Nah, untuk create login ini untuk menambahkan user untuk membuat akun lah ibaratnya di MySQL ini. Kita langsung aja create login. Misalkan kita create loginnya admin. Nggak bisa ya admin ya. Create loginnya botol deh, botol. Jangan lupa kita kasih password. Passwordnya itu dia harus kode polisi ya. Jadi jangan yang mudah-mudah banget, jangan yang angka semua. Nggak boleh angka semua, kalau nggak boleh huruf semua, kalau angka bisa. Jadi kita run aja langsung. Nggak bisa. Dan selanjutnya itu membuat create user. Create user create user ini kita menggunakan create user Surya deh. Surya for login, untuk login maksudnya, untuk login di sini kita kasih ini
for login botol. Jadi untuk login botol itu kita usernya Surya. Jadi langsung aja kita run. Nah, selanjutnya di sini ada Grand atau Revoke atau Denny. Nah, kalau sabar, saya buat dulu ya. Grand, kita misalkan ini nih tentang izin mengizinkan. Jadi kalau Grand ini mengizinkan, misalkan mengizinkan select. Grand select on mahasiswa to Surya. Maka bisa. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi kalau Grand ini untuk mengizinkan, jadi kita bisa men-select, bisa menjalankan. Sedangkan kalau misalkan revoke select on mahasiswa to Surya. Di sini kita tidak diizinkan untuk menjalankan ini tabel tersebut. Nah, untuk soal selanjutnya yang terakhir yaitu ada membuat drop table dan membuat drop database. Nah, kalau drop table cukup mudah aja ya, cukup ketik aja drop table misalkan mahasiswa. Kita langsung jalanin aja. Nah, di sini bisa. Kalau untuk drop database, dia biasanya nggak bisa. Drop database tadi apa sih tugas? Nah, kenapa sih dia nggak bisa? Karena kalau misalkan database-nya lagi dijalanin, lagi kita pakai, sistemnya tuh nggak bisa dia. Jadi kita harus menggunakan use master. Use master. Kita jalanin dulu use masternya. Nah, ini kan bisa. Jadi kita langsung drop aja database-nya. Otomatis tidak bisa. Sedangkan kalau udah ke otomatis gimana sih cara ngelihat apa? Ngelihat database itu bisa apa enggak? Kita langsung aja use tugas ini. Kalau emang dia database-nya udah kapus, harusnya dia udah nggak bisa di-use lagi. Nah, jadi kita harus mulai dari awal lagi. Gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya dan langkah-langkahnya. Kalau misalkan kurang teliti atau kurang informasinya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.